deodoran spray. Iya lah kolam bebek. Ya dikebiarin aja wangi ya. Pemirsa masih di susu. Suka. Iya. Itu tetangga. Jangan diciter. Bukan tukang delman. Oke, lanjut lagi ya. Iya. Oke, Ime, tetap rileks saja. Intinya, kamu marah banget sama Jessica sekarang? Marah banget. Marah banget? So. Karena kamu merasa pernah Dijual. Tapi kamu udah konfirmasi belum sama dia? Nggak mau. Nggak mau, kenapa alasannya? Udah benci. Udah benci? Benci banget? Banget lah. Oke, sekarang gini. Berarti kan lu belum pernah sejak saat itu ngobrol langsung atau mengutarakan kekesalan sama Jessica. Coba, andai kata di depan lo ini ada Jessica. Depan lo bayangkan ada Jessica. Gak mau. Hah? Anggap aja. Bayangkan di depan lo ada Jessica. Ngomong, apa yang kamu rasakan, kesel, keluarin keselnya kamu. Sekarang. Jess, lu kan sahabat gue. Terus kalau misalnya lu mau bantuin gue cariin duit, kerjaan, kasih dong gue orang yang benar. Lu jangan sekongkol jual gue gitu. Gue kan kerja niat bener buat bantuin orang tua gue, buat ngidupin gue, semuanya. Lu tahu kan niat gue kerja kayak gini susah-susah ngapain, terus lu malah jual gue. Lu mau gue jual? Masalahnya Kalau lu cantik, laku. Ini pas-pasan kayak begitu, gue jual juga gak ada yang mau. Gue mau lu jual lagi. Terus ngapain dong gue kerja susah-susah dari awal, terus gue dijual? Mending kalau gue dibayarnya full gitu ditransfer. Ini malah setengahnya. Gak cukup juga gue beli apa-apa. Lu tuh jahat banget, Jess. Keluarin semuanya biar Gue tuh pengen nampar, tau gak sih? Iya, nampar. Iya, kenapa kenceng? Oh iya, jahat pokoknya. Apa-apa, biar dia keluar semua. Pokoknya kalau misalnya gue ketemu lagi sama lo, awas ya, gue tagih duit gue. Oke, Jessica masih di sebelah kiri lo. Lu kalau misalnya lu ada di sini, gue buka dompet lu, bayar gue. Gue nggak dibayarnya cuma sedikit doang. Gue udah capek-capek nyanyi, dibayarnya cuma segitu doang. Mana gue diajak karaokean, ditanyain tarifnya berapa semalam. Ih, gue kan bukan cewek murahan. di taraf Tarifin mungkin nanya tarifnya. tarif kamar hotel mungkin Oke, andai kata Jessica bilang bahwa bukan maksud dia, bukan maksud dia buat dijual kamu. Dia minta maaf sama kamu, apa yang kamu lakukan? Maafnya tulus nggak? Tulus. Tapi kenapa tega kayak gitu jual aku? Dia nggak sengaja, dia nggak tahu misalnya. Udah benci banget. Udah benci banget. Gue di sana hampir gak bisa balik ke rumah, gak bisa ketemu lagi sama orang tua gue. Oke, sekarang kita lupakan Jessica dulu. Ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Katanya kamu pernah disuruh foto seksi katanya biar terkenal. Sama siapa? Ada lah. badan rata kayak gini ada apa yang seksi? Ya kan. Ada yang lebih rata lagi sebelah kiri lo. Mana? Papi. Ya apa? Jangan sampai saya mengeluarkan jurus saya, Papi. Iya. Jurus keseksian saya. Cadel. Ya tenang. Oke, siapa suruh kamu foto seksi? Ada lah, Mas. Dalam rangka apa? Untuk urusan apa? Biar cepet terkenal. Biar cepat terkenal. Kamu mau? Enggak lah. Katanya kamu juga pernah pasang susuk, betul? Dipaksa. Kan waktu itu disuruh kamu harus foto kayak Nikita Mirzani yang dipegang kayak gitu biar cepet terkenal. Nanti di share di internet gitu kan, aku malu lah. Nggak pernah operasi?
Enggak, tapi sempat disuruh. Pokoknya kamu harus mau dipermak, hidung kamu kan pesek, kamu harus jadi mancung. Gitu. Dioperasi di Bangkok kayak Krisdayanti. Tapi kan nggak mau, jelek. Kamu pernah disuruh pasang susuk juga benar? Dipaksa. Di mana susuknya? Pasti di bibir. Hidung Lu enggak, tadi bukan nanya lu. Kelihatan di bibir. di sini, Gimana? di belakang. Pinggul. Di belakang. Gunanya apa kata susuk? Nggak tahu, pakai aja. Tapi udah dilepasin, soalnya nggak enak. Kan dipaksa, jadi nggak mau. Ada nggak hasilnya setelah lu pasang susuk apa? Nggak tahu, tuh nggak ngefek, atau udah nggak suka tuh dipasang-pasang susuk. Ngapain coba? Mending ibadah aja yang bener. Kerjanya di rambut. Kalau aku dipasang susuk mungkin udah banyak yang suka sama aku, papi. Aku dong tanya dong, ya kan? Tapi selama ini saya biasa-biasa aja. Oke. Iya, kenapa ini? Kenapa? Tapi aku nggak ngerti awal-awal itu, pokoknya kacau banget deh. Aku mikirnya, emang kalau jadi penyanyi dangdut harus kayak gitu, harus di foto-foto seksi gitu. Nah, kamu sekarang mengalami jadi penyanyi dangdut, perjalanan kamu berat apa nggak menurut kamu? Berat banget, Berat banget. berat banget. Apa yang paling berat yang kamu rasain? Mesti apa? Mesti ngorbanin kuliah aku. Terus? Padahal aku susah payah pengen kuliah. Aku kumpulin uang sendiri buat kuliah. Cuma sampai 4 semester. Drop out? Enggak lah, drop out. Emangnya bodoh. Aku dapat beasiswa. Aku nggak nyusahin orang tua, mau kuliah sendiri. Nah, sekarang kuliah kamu Tapi status? aku udah nggak kuliah sekarang. Aku ngorbanin kuliah buat karir, tapi nggak taunya karir aku awal-awalnya nggak bener, nggak ngasilin apa-apa. Nggak taunya setelah ngorbanin itu 1,5 tahun, aku kerja. Terus udah gitu aku nggak boleh mintain uang aku nyanyi. Aku kan waktu itu sempet di TV juga nyanyi-nyanyi kesana kesini. Tapi selama itu aku nggak boleh. Katanya kamu nggak boleh minta persen pun dari uang hasil kamu nyanyi. Kenapa? Alasannya Abis kenapa? promoin kamu aja udah uangnya udah banyak gede. Kamu nggak usah ngarepin sepeser pun dari itu. Terus aku kerja buat apa? Aku ngorbanin kuliah buat apa? Jadi kamu nggak dapat apa-apa 1,5 tahun nyanyi? Enggak, cuma kan setiap aku ke Jakarta dapat uang 50.000 uang makan. Nah kalau misalnya aku ke Jakarta, aku mikirnya aku dapat uang bukan dari gaji tapi dari uang makan 50.000 itu. Terus kalau misalnya ke Jakartanya seminggu, aku seneng soalnya aku bisa dapat uang, bisa ngumpulin uang dari situ, dari uang makan, nggak dari hasil aku nyanyi. Terus kalau misalnya kebutuhan aku lagi banyak di rumah, bantuin mama atau buat aku, uangnya nggak aku pakai, aku puasa Mama. terus. Uangnya aku kumpulin, nanti aku pulang ke Bandung, aku dapat uang, aku bilangnya uang dari nyanyi, padahal uang aku ngirit, aku nggak makan. Uang makan aku dikasihin semua ke mama. Jadi orang tua kamu nggak taunya kamu selama ini nyanyi menghasilkan, padahal tidak menghasilkan apa-apa. Enggak. Oke. Intinya kamu kalau disuruh milih sekarang mau terusin kuliah, kamu nyanyi dangdut, kalau disuruh milih kamu milih apa? Dua-duanya. Kalau disuruh milih Harus pilih salah satu dong. Kuliah. kuliah. Sekarang kamu sudah mulai dikenal ini, udah bisa dibilang lebih sukses. Apa yang ingin kamu katakan sama orang-orang yang pernah berbuat jahat sama kamu di masa lalu? Katakan, ngomong sih, keluarin semua. Dia itu udah ngerusak prinsip aku. Sebutin aja namanya kamu, biar kamu lepas keluarin. Iya. Udah rusak prinsip aku. Aku nggak mau minum, aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau main-main dugem kesana kesini. Aku malah diajak keliling ke tempat dugem. Terus aku harus minum minuman keras, harus minum. Aku nggak mau kan, udah prinsip aku nggak mau ngerokok, aku nggak mau minum,
Nggak taunya aku disuruh minum. Aku nggak mau. Tapi aku dipaksa. Ngomongin semua. Tunjukin. Kadang-kadang balas dendam yang terbaik untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita bukan kita balas menyakiti dia, tapi menunjukkan keberhasilan kita di depan orang yang pernah menyakiti kita. Keluarin, katakan apa yang ingin kamu katakan. Orangnya di depan kamu. Teh, makasih. Udah jadiin aku orang yang lebih mandiri. Jadiin aku orang yang kuat mental sekarang. Berkat semua yang udah dilakuin Teteh sama aku. Tunjukin aku hal-hal yang gak benar sampai aku mikir aku gak boleh kayak gitu lagi. Harus kuat sama prinsip. Makasih udah anterin aku sampai kesini. Dengan pengalaman itu aku bisa sampai sini, tapi aku tahu pada dasarnya Teteh baik. Tapi salah jalan dan salah kalau ngajak aku nggak bisa diajak jelek kayak gitu. Niat aku baik, niat aku cari uang, niat aku mau bantuin keluarga, mau punya masa depan yang baik, yang cerah, jangan dirusak. Kalau misalnya ada lagi yang kayak aku, tolong dijaga, jangan sampai dirusakin anak orang. Aku maafin. Di depan ada orang tua kamu. Apa yang kamu katakan? Orang tua kamu otomatis akan mendengar ini dan melihat ini. Mah ya, Pipi udah ikhlas sama apa yang terjadi kemarin-kemarin. Udah ikhlas. Karena kalau nggak kesana Pipi nggak akan sampai sini. Supportnya, doanya makasih. Oke, Ime, dengarkan saya aja. Saya sekali lagi pengen bilang sama kamu. Saya ingin setiap tetesan air mata yang kamu keluarkan itu bisa mengurangi beban, rasa benci kamu yang ada dalam diri kamu. Dan kadang-kadang mungkin menuju sukses itu kadang-kadang banyak cobaan ya. Intinya ujian yang kamu alami dulu kan itu adalah ibaratnya satu cobaan buat kita naik kelas. Dan sekarang kamu anggapnya udah naik kelas ya. Tapi ada yang lebih indah dari kesuksesan, yaitu adalah memaafkan. Ikhlas. Mengikhlaskan semua yang udah pernah terjadi di masa lalu dan memaafkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang kita sayangi. Saya pengen minta kamu dengar itu aja. Ime udah keluarin semuanya dan saya harap kamu akan menjadi Ime yang lebih baik lagi setelah ini. Dengarkan baik-baik lagu ini, Ime. Bangun, bangun, bangun. Wake up, Ime. Bangun, bangun, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Bangunlah, bangun. Aku balik lagi. Tenang, Ime, tenang, relax. Jangan marah, kendalikan diri kamu. Oke, langsung aja biar Jessica. Iya. Mau duduk di sini juga? Enggak. Aku benci juga sama papi deh. Apa? Oke, enggak gini, Ime, sabar. Katanya nggak akan balik lagi orangnya. Oke, ini biar selesai aja. Oke, Jessica nggak mau duduk di sini tapi nggak apa-apa. Boleh nggak kita ngomong sedikit menjelaskan sudah dengar apa yang dikatakan Ime tadi? Iya. Begitu bukan ceritanya? Yang diceritain iya, tapi kalau misalnya niat aku ngejual itu enggak sama sekali gitu. Alasannya apa penjelasan dari kamu? Karena aku kenal sama yang namanya Riko itu juga, maksudnya kan karena aku juga di dunia entertain kerjanya Iya. gitu. Jadi karena ada yang ngenalin bilang, "Nih ada yang mau ngasih kerjaan" gitu. Karena aku kan sahabatnya dia, maksudnya ya udah deh ngasih kerjaan supaya dia punya uang jajan lah istilahnya gitu. Nah, dikasih aku pun juga pas nanya aku boleh ikut atau nggak boleh gitu. Nggak boleh. Katanya. Terus yang pergi cuma boleh dia sama manajernya katanya Iya. kan. Ya udah, aku bilang aku nggak boleh ikut, pergilah mereka kan. Maksudnya ya udah gitu. Ya mereka pergi. Jadi kamu nggak tahu kejadian itu? Enggak. Oke, kamu udah tahu baru di sini apa udah tahu sebelumnya udah denger sampai
tahu sih, maksudnya udah sempat dibilangin sama teman-temannya, maksudnya kalau dia Kenapa kamu marah sama nggak? aku. Kenapa kamu nggak coba langsung datang ke Ime? Jelasin. Iya. Karena kebetulan aku lagi skripsi, jadi maksudnya pas aku hubungin dia pun dia nggak ganti nomor, maksudnya nggak bisa dihubungin juga. Jadi ya aku lagi skripsi juga karena udah ribet, ya udahlah mungkin butuh waktu dulu untuk nyelesain Tapi bener, semuanya. kamu tidak ada maksud apa-apa ya? Enggak. Ingin mengatakan Ime, oke. Jessica ingin ngomong sesuatu sama lo. Mungkin dia ngerasa lebih enak ngomong langsung, nggak di-relax. Apa kita hargain hak dia? Tapi ngomong aja langsung, biar clear, terserah. Abis ini Ngomong aja. Iya minta maaf, maksudnya kalau mikirnya dikiranya ngejual, sebenarnya nggak ada niatan ngejual gitu, karena kan emang nggak tahu juga, cuman pas dikenalin juga, jadi maksudnya niatnya ngebantu sebetulnya supaya dapat kerjaan gitu, maksudnya gitu. atau gini, oke, nggak apa-apa. Kita harus hargain tamu kita juga. Dia nggak mau di-relax, nggak apa-apa. Ime, mau nanya sesuatu nggak buat biar lo lebih ini? Mau nanya sesuatu nggak? Kalau seandainya nanti aku dijual, kamu mau kayak gimana? Iya gimana ya, aduh bingung. Kan nggak tahu. Tapi emang nggak ada niatan sama sekali untuk itu gitu. Nah kalau akhirnya misalnya Ime itu celaka lah sama laki-laki Ya, itu, apa untuk yang selamat, ya. yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Ya aku cari orang itulah Si maksudnya. orangnya udah kabur di Iya. luar kota. Kamu ngerasa bersalah nggak sih? Ngerasa bersalah? Tapi tidak ada maksud kamu sama sekali kan? Enggak sama sekali. Gimana Ime? Aku sih sebenarnya masih sayang. Sebagai sahabat, aku udah nganggap banget kayak saudara. Cuma hanya karena satu kejadian itu yang bikin aku ngerasa dia tuh manfaatin aku aja. Dekat sama aku, manfaatin aku biar gimana caranya aku untungin buat dia bisa jual di sana. Cuman Jessica, kamu dapat berapa persen Iya fee? bener. Enggak. Malah aku enggak, maksudnya aku nggak kepikiran dan sama sekali nggak mikir untuk Dari untung, karena ya? aku bantuin dia, maksudnya cari dah berapa, maksudnya motong berapa persen itu nggak kepikiran sama Tapi Tapi sekali. waktu aku telepon kamu nggak aktif tuh bener-bener bikin panik. Aku mesti ke siapa minta tanggung jawab. Iya. Itu penjelasan dari Ime, gue ngerti masalahnya. Iya, soalnya waktu itu omku lagi di rumah sakit, jadi maaf gitu. Dan emang lagi, dan seminggu hektik banget, jadi harus jagain di situ gitu. Jadi lo nggak kenal sama yang namanya Riko? Dikenal, maksudnya ya itu karena di dunia entertain sama-sama, jadi sama-sama, maksudnya ya tahu-tahu doang gitu, maksudnya itu juga dari teman gitu. Baru kenal gitu. Iya, nggak baru-baru kenal sih, cuman tahu gitu kalau misalnya Riko ini katanya suka Intinya lo ngasih cuma gitu. membantu, Iya, ngebantu kenal intinya. artis nggak, ini gue punya Iya, teman. ha-ha. Untuk nyanyi, tapi di luar Iya. itu tanpa sepengetahuan lo. Nggak tahu. Gitu. Dan gue percaya lo teman dia, lo nggak akan punya maksud jelek pasti. Gue tak yakin. Iya. Gue bisa lihat dari mata lo. Ime bisa terima? Bisa terima. Atau lo say something sama Ime? Iya, sini. Lebih enak. Oke, tenang Me, jangan emosi. Terus gapok-gapokan lagi. Minta maaf, nggak ada maksud gitu. Tapi aku tuh takut waktu di sana kalau sampai dijual gimana orang tua aku di Bandung. Wah, pulang-pulang terus taunya aku udah jadi di sana. Aku sebelum itu juga udah sempat nanyain, maksudnya udah nyampe belum? Udah, cuman sampai itu doang. Habis itu karena omku masuk rumah sakit, ya udah, maksudnya aku Harusnya juga kan hektik. kamu ikut temenin aku di Nggak sana. boleh. Tapi kan kamu sahabat aku, harusnya kamu jagain aku juga pas aku di sana. Ya nggak boleh, gimana orang masa nggak Ya boleh? beli dong tiket sendiri, temenin aku. Kan dia nggak dapat untung juga Me. Gimana? Tuh. Jadi, Ya udah, lupain yang lama. Sahabat itu saling menyayangi. Sahabat saling memaafkan. Tapi emang bener-bener kamu nggak niat kan? enggak. Masa aku Sumpah? ngejual kamu? Sumpah. Masa ngejual kamu? Ime percaya? Pakai hati lo, pakai hati lo. Gue nggak menyuruh lo paksa untuk percaya, pakai hati lo. Aku juga sayang banget sama kamu. Gak nyangka lah kamu tega mau jual aku di sana. Gak begitu. Kan aku susah-susah pengen jadi penyanyi bener-bener dijual. Kan nggak mau jadi. Ya udah, maaf ya. Tepuk tangan dong.
Tadi mana toyorannya? Tadi noyor dia, gue pengen lihat lagi tadi. Kamu biasa gitu dari dulu ya? Hah? Iya. Oh. Dan juga ngayusnya. Cuman salah paham doang, ya kan? Ime sama Jessica duduk di sini, yang penting udah clear masalahnya dan sekarang kita juga punya seseorang yang akan relax di sini juga. Relax, iya. Ya? Kita komprik dulu apa? Komprik sih, komprik. So, pemirsa, don't go where. Kalian jangan kemana-mana, ya kan? Suka.